Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu Paskah yang ketiga. Setelah kemarin kita merayakan hari Minggu Kerahiman Tuhan, atau hari Minggu Putih, atau hari Minggu Santo Thomas. Hari ini kita melihat bagaimana Yesus yang sungguh-sungguh bangkit hadir di tengah-tengah para rasul dan membuat mereka berani. Dan minggu depan, hari Minggu Paskah keempat, kita akan memperingati hari Minggu Gembala yang baik atau hari Minggu doa panggilan sedunia. Rentetan hari Minggu Paskah yang kita renungkan senantiasa berhubungan. Di hari Minggu Paskah yang ketiga ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan hal-hal demikian. Kalau kita melihat hidup kita, kita tentu pernah bahkan pasti mengalami pengalaman-pengalaman berahmat. Apa itu pengalaman berahmat? Saya tidak akan menyebutkan contoh-contohnya, karena kalau menyebutkan contoh-contohnya, nanti saudara-saudari langsung tahu. Silahkan melihat pengalaman-pengalaman berahmat dalam diri saudara-saudari sejak lahir, waktu kecil, kanak-kanak, saat remaja, saat orang muda, saat dewasa, dan sampai hari ini. Kalau tidak menemukan, cukup aneh. Dan kalau menemukan, bersyukurlah kepada Tuhan. Pasti ada pengalaman berahmat. Dan kalau saya bertanya atau kita bertanya, dari mana pengalaman-pengalaman berahmat atau pengalaman-pengalaman baik itu, saya pastikan bahwa itu adalah dari Tuhan. Maka yang namanya keyakinan tentang beruntung, hoki, nasib, takdir, itu kita kesampingkan. Bahwa kita ada, itu semua dikehendaki Tuhan. Maka tidak ada yang di gereja ini beruntung dilahirkan, tidak ada. Atau hoki ya dilahirkan, wah, aduh beruntung masih hidup, nggak ada. Wah udah takdirnya masih hidup segini, tidak. Segala sesuatu itu Allah kehendaki. Kita lihat dalam bacaan Injil tadi, para murid kembali ke aktivitasnya masing-masing setelah melihat penampakan kebangkitan Yesus sebanyak berapa kali? 2 kali, karena hari ini yang ketiga. Dan mereka kembali ke aktivitas semula dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan. Dan ketika mereka pergi menangkap ikan, Petrus, kemudian Yohanes, Thomas, Yakobus, apa yang terjadi setelah mereka mengalami kebangkitan Tuhan? Mereka tidak dapat ikan. Ya, mereka tidak dapat ikan. Maka kalau ada yang berpikir di sini, wah karena Paskah saya pasti hoki, beruntung, wah itu pikiran yang salah. Lihatlah para murid mengalami kehadiran Yesus, justru pengalaman pertama yang mereka alami adalah semalaman tidak mendapat ikan. Apakah itu nasib? Bukan. Tuhan menghendaki para murid untuk malam itu tidak dapat ikan. Kenapa kalau dapat ikan? Paginya tidak bertemu dengan Yesus, karena malam sudah dapat ikan, pasti mereka pulang. Sama dengan kita. Kalau sudah dapat rezeki, belum tentu datang ke gereja ini. Kita diminta bersabar kadang-kadang untuk lebih struggle, berusaha, itu supaya kita besok paginya berjumpa dengan
Tuhan. Maka segala sesuatu itu dikehendaki oleh Tuhan. Para murid tidak mendapatkan ikan, dan ketika mereka bisa setia dalam kesia-siaan hidup mereka, dalam ketidakdapatan mereka, ternyata paginya mereka bertemu dengan Yesus. Maka dapat saya refleksikan, kadang-kadang hal-hal buruk yang kita alami ini adalah waktu yang Tuhan persiapkan untuk kita supaya bisa berjumpa dengannya di saat yang tepat. Dan karena mereka tidak dapat ikan, para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, mereka bertahan sampai pagi, dan pagi itulah untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus yang bangkit menunjukkan, menampakkan diri. Dan di mana Tuhan Yesus menampakkan diri? Di dalam pekerjaan para rasul sehari-hari. Dan apakah Yesus mengatakan, ini aku Yesus? Tidak. Dan apakah para rasul bertanya, engkaukah Yesus? Tidak. Tapi mereka YTTA. Apa itu? Yang tahu-tahu aja. Maka saya jamin Tuhan Yesus yang bangkit itu hadir dalam pekerjaan hidup kita setiap saat. Tetapi kita enggak yang YTTA. Kita bukan bagian yang tahu-tahu aja. Maka memang butuh kesabaran, butuh relasi yang mendalam. Dari 8 murid yang hadir dalam peristiwa ini, 8-8-nya orang hebat ya. Thomas, Petrus, Yohanes, Zebedeus. Tetapi yang menyadari itu Yesus hanya satu orang yang berani berkata dari pengalaman hidup pekerjaannya sehari-hari, dia berkata, itu Yesus. Dari sebanyak itu hanya satu yang berani berkata, atau hanya satu yang tahu aja. Dan keheningan mereka itu sungguh teladan bagi kita. Maka kalau kita yakin ini adalah kehendak Tuhan, jangan pernah tanya lagi dalam doa, Tuhan, inikah kehendak-Mu? Yang tahu-tahu aja. Kalau saudara yakin ini kehendak Tuhan, maka itulah kehendak Tuhan. Dan memang Tuhan tidak pernah mengatakan ini. Atau kita juga tidak perlu bertanya apakah ini. Tetapi hati nuranimu itu menuntunmu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan Yesus yang bangkit selalu hadir di tengah-tengah kita. Maka para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku, kita bukan tidak pernah melihat Tuhan, tetapi mungkin kurang menyadari kehadirannya dalam rahmat-rahmat yang kita terima di kehidupan kita sehari-hari. Maka di awal tadi saya mengajak kita semua untuk mengingat pengalaman berahmat yang pernah kita alami. Kalau tidak mengalami, tidak mungkin. Kalau tidak mengalami, tidak mungkin. Hanya kita tidak tahu-tahu aja. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, pengalaman berahmat inilah yang membuat para rasul berani bersaksi bahwa Yesus yang wafat telah bangkit dan dia adalah Tuhan dan Allah. Karena pengalaman ini, pengalaman berahmat yang mereka terima, disitulah para rasul siap dah bahkan berani menderita. Bahkan mengatakan, penderitaan yang aku alami karena setia kepada Yesus membuatku bergembira. Hanya kalau kita merasakan, sungguh menyadari pengalaman berahmat. Kalau tidak, kita tidak akan mau bersusah-susah untuk Tuhan Yesus. Dan dalam bacaan pertama, kita semua diminta untuk menjadi saksi
dan Roh Kudus akan mendampingi kita. Maka berdoalah supaya Tuhan senantiasa memelekkan mata kita untuk menyadari kehadirannya. Kita yang sudah bersaksi dan juga melakukan apa yang kita saksikan dalam bacaan kedua, pasti akan dipersatukan dalam kerajaan Anak Domba. Dalam bacaan kedua, penglihatan yang diterima Yohanes, saya yakin itu benar. Karena apa? Karena dalam Injil hanya Yohanes, murid yang dikasihi, menurut tradisi adalah Yohanes, hanya Yohanes yang bisa menyadari itu adalah Yesus. Maka penglihatan yang dialami oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, apa yang dilihatnya bahwa Anak Domba meraja atas segala ciptaan dan bertahta, itu benar-benar sungguh-sungguh terjadi. Karena Yohanes memang dikaruniai untuk melihat yang rasul lain tidak lihat. Dan kita bersyukur bahwa itu disaksikannya kepada kita. Maka para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, 3 hal yang harus kita bawa setelah pulang dari misa ini. Yang pertama, sadarilah pengalaman berahmat yang kita terima dari Allah dalam pekerjaan hidup kita sehari-hari. Dan ketika kita menyadari itu adalah kehendak dan rahmat Allah, yang kedua, kita pasti akan siap untuk diutus, bahkan untuk menderita demi Yesus. Dan yang ketiga, siapa yang tetap setia dan bertahan akan mendapatkan jaminan hidup kekal. Dan Yohanes, murid yang dikasihi itu, sudah melihatnya. Dan kita juga percaya. Semoga Tuhan memberkati kita.